amigos, perkenalkan nama aku Rosalivia Modikartia, nomor absen 26 dari kelas 12 IPS 2. Di sini aku akan menjelaskan mengenai materi sosiologi semester 1 sebagai pemenuhan tugas untuk pengayaan sosiologi kelas 10. Pertama-tama kita membahas mengenai table of content dulu ya teman-teman, karena ada salah satu pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kita nggak tahu, nih hari ini kita mau bahas materi apa aja, nanti malah kita jadi bingung, jadi kita harus tahu kita mau bahas apa. Nah, bab 1 ini itu ada beberapa poin. Yang pertama ada sejarah dan tokoh sosiologi, yang kedua ada pengertian sosiologi, yang ketiga ada ciri-ciri dan hakikat sosiologi, yang keempat ada objek kajian sosiologi, yang kelima ada ruang lingkup kajian sosiologi, yang keenam itu ada kegunaan sosiologi. Selanjutnya di bab 2 ini tuh ada 4 pembahasan. Yang pertama ada individu, yang kedua ada kelompok dalam masyarakat, yang ketiga ada hubungan sosial di masyarakat, dan yang terakhir ada bentuk hubungan sosial di masyarakat. Yuk kita mulai bahas dari bab 1. Materi pertama yaitu sejarah dan tokoh sosiologi. Lahirnya sosiologi dilatar belakangi oleh perubahan masyarakat di Eropa Barat akibat revolusi Prancis. Banyak orang berharap bahwa dengan adanya revolusi dapat membawa kemajuan bagi semua orang. Namun ternyata, revolusi industri tak hanya membawa kemajuan, juga mendatangkan anarki atau situasi tanpa aturan, dan kekacauan atau chaos yang lebih besar setelah adanya revolusi dan hal-hal buruk lainnya. Kemudian, ada salah satu tokoh nih, namanya itu Auguste Comte. Nah, dia itu menamai situasi tersebut dengan nama sosiologi. Next, yaitu pengertian sosiologi. Menurut umum, sosiologi adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari berbagai tingkah laku individu di dalam masyarakat. Dan menurut ahli, yang pertama, menurut Paul B. Hurton, sosiologi adalah ilmu yang memusatkan pada penelaahan pada kehidupan kelompok dan produk kehidupan kelompok tersebut. Selanjutnya, menurut Surjono Sukanto, sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan untuk mendapat pola umum kehidupan masyarakat. Yang terakhir yaitu menurut Emile Durkheim, sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial, yakni fakta yang mengandung cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang berada di luar individu. Di dalam fakta-fakta tersebut memiliki kekuatan untuk mengendalikan individu. Sebenarnya tokoh sosiologi itu ada banyak ya teman-teman, tapi aku cuma nyentumin 3 aja. Next, yaitu ciri-ciri sosiologi. Yang pertama ada sosiologi bersifat empiris. Ini sendiri itu dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang didasarkan pada observasi atau penelitian terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasilnya bersifat spekulatif. Yang kedua yaitu sosiologi bersifat teoritis. Ini itu dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi dan menyusunnya menjadi sebuah teori. Jadi teori ini itu muncul karena adanya susunan abstraksi dari hasil-hasil observasi itu sendiri ya teman-teman. Yang ketiga ada sosiologi bersifat kumulatif. Teori sosiologi itu dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada di dalam arti memperbaiki, memperluas, serta memperhalus teori yang sama. Yang keempat ada sosiologi bersifat nonetis. Itu tuh personalnya bukanlah baik buruknya fakta tertentu, tapi tujuannya adalah untuk menjelaskan fakta tersebut secara analitis. Next, yaitu hakikat sosiologi. Di sini itu ada 6 poin. Yang pertama ada suatu ilmu sosial. Yang kedua merupakan disiplin ilmu kategoris. Yang ketiga merupakan ilmu pengetahuan murni. Yang keempat yaitu ilmu pengetahuan abstrak. Yang kelima ada menghasilkan pengertian dan pola umum. Yang terakhir ada bersifat empiris dan rasional. Maksudnya di sini itu ilmu pengetahuan murni adalah sosiologi itu disebut sebagai ibu dari segala ilmu. Jadi itu kayak semua ilmu itu ya dasarnya dari sosiologi itu sendiri. Terus kayak suatu ilmu sosial. Nah, kenapa sih alasannya suatu ilmu sosial? Soalnya sosiologi ini kan mempelajari tentang interaksi dari individu dengan kelompok atau individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok dan lain sebagainya. Makanya ya termasuk ilmu pengetahuan sosial. Terus ada bersifat empiris dan rasional. Sosiologi itu kan kayak berdasarkan fakta, terus kayak kejadian yang terkini, kayak gitu. Oke, next, yaitu objek kajian sosiologi.
Objek kajian sosiologi sendiri yaitu masyarakat. Nah, menurut Emil Durkheim, masyarakat adalah suatu kenyataan objektif dari individu yang merupakan anggotanya. Selanjutnya yaitu ruang lingkup kajian sosiologi. Di sini ada 3 poin. Yang pertama ada ekonomi beserta kegiatan usahanya. Ini tuh ada kayak produksi, distribusi, dan lain sebagainya. Yang kedua ada persoalan sejarah yaitu berhubungan dengan catatan kronologis. Terus yang ketiga itu masalah manajemen yaitu pihak-pihak yang membuat kajian berkaitan dengan apa yang dialami warganya. Siapa nih yang udah ngantuk gara-gara dengerin penjelasan dari materi-materi yang sebelumnya? Bentar lagi ya guys, kita harus kuat, harus melekin mata nih. Boleh silahkan cuci muka dulu, terus habis itu kita lanjutin buat materi selanjutnya. Tinggal dikit lagi, terus habis itu bab 1 udah selesai loh. Keren. Oke, kita lanjut membahas mengenai kegunaan sosiologi. Yang pertama ada perencanaan sosial. Ini tuh untuk mengatasi kemungkinan munculnya masalah-masalah saat terjadi perubahan. Biasanya kan kalau terjadi perubahan itu biasanya kan kayak ada muncullah konflik-konflik atau apa gitu masalah. Terus yang kedua ada penelitian. Ini tuh untuk memahami pola tingkah laku manusia di masyarakat. Terus yang ketiga ada pembangunan. Itu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik secara spiritual maupun material. Kalau pembangunnya bagus, otomatis kan nanti kita lebih mudah kerjanya, terus lain sebagainya. Terus taraf hidup juga meningkat gara-gara fasilitasnya juga bagus. Kayak gitu. Nah, pembangunan ini tuh ada 3 tahap. Yang pertama itu tahap perencanaan atau biasa disebut sebagai identifikasi. Yang kedua ada tahap pelaksanaan atau biasa disebut juga dengan pengawasan. Terus yang ketiga ada tahap evaluasi atau biasa disebut juga sebagai analisis. Yang keempat itu ada pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini tuh ada 3 cara. Yang pertama ada antisipatif. Antisipatif ini tuh apa sih? Antisipatif ini itu mencegah atau mempersiapkan untuk sesuatu yang terjadi. Jadi kita itu udah kayak antisipasi, oh ini kayaknya akan terjadi konflik nih. Oke, aku harus gimana ini? Aku harus packing biar nanti rumahku ini nggak terdampak adanya konflik tersebut. Nah, itu namanya antisipatif. Terus yang kedua ada represif. Represif itu adanya hukuman atau sanksi sosial. Terus yang ketiga itu restitusi. Restitusi itu pemberian penghargaan kepada seseorang yang taat hukum. Karena bab 1 udah selesai, kita lanjut membahas mengenai bab 2 ya teman-teman. Yuk semangat! Pertama-tama, kita akan membahas mengenai pengertian dari individu. Individu adalah manusia yang hidup sendiri, berdiri sendiri, dan tidak memiliki teman. Ya dia sendirian, tanpa teman, tanpa sahabat, tanpa pacar, tanpa orang tua. Next, pengertian kelompok sosial dalam masyarakat. Menurut umum, kelompok sosial adalah kumpulan individu yang berinteraksi sehingga terbentuk kebersamaan dan rasa saling memiliki. Kemudian menurut ahli, yaitu Robert K. Merton, kelompok merupakan sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan. Next, ciri-ciri kelompok sosial. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, adanya dorongan antar individu untuk melakukan interaksi guna mencapai tujuan bersama. Yang kedua, adanya pembentukan dan penegasan struktur kelompok yang jelas. Dan yang terakhir, itu adanya akibat dari interaksi yang dilakukan antar individu yang terlibat di dalamnya. Jadi kalau misalnya ada nih ciri-ciri tersebut, berarti itu termasuk kelompok sosial. Next, jenis-jenis kelompok sosial. Di sini ada 2 jenis. Yang pertama ada kelompok formal dan yang kedua itu ada kelompok informal atau non-formal. Kelompok formal sendiri itu adalah sebuah kelompok yang memiliki peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan oleh anggotanya untuk mengatur hubungan antar sesama. Contohnya nih, kalau di sekolah itu ada yang namanya organisasi intrasekolah atau OSIS. Terus selanjutnya ada kelompok informal. Kelompok informal itu merupakan kelompok yang tidak memiliki struktur dan organisasi tertentu. Contohnya itu ya kelompok keluarga gitu. Kelompok anggota keluarga di rumah. Nah, itu namanya kelompok informal atau kelompok non-formal. Next, yaitu fungsi kelompok sosial. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan melakukan sosialisasi dengan sesama. Contohnya gini, si A ini tuh gak bisa menjahit. Nah, dia itu ingin membuat baju gitu, seragam buat keluarganya, buat hari raya nanti. Jadi dia kayak bersosialisasi nih sama si Bowo, karena si Bowo ini tuh bisa menjahit. Jadi dia kayak menyuruh Bowo ini untuk menjahitkan seragam keluarganya tersebut.
Nah, itu namanya memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, dia dapat mengurangi kesenjangan dalam lingkungan baru. Terus yang ketiga, ada kelompok dapat menjadi identitas bagi individu. Contohnya gini, kalau misalnya kita nih gabung sama Karang Taruna, terus kayak orang-orang tuh pasti gini, loh dia kan anak Karang Taruna gak sih? Jadi tuh kayak sebagai identitas kita gitu loh, udah jadi bagian dari diri kita. Terus yang keempat, itu ada sarana untuk mendapatkan informasi. Jadi ketika kalian ini tuh kayak berkumpul dengan orang lain, bersosialisasi dengan orang lain, kalian tuh dapat info gitu loh dari mereka. Contohnya kayak bergibah dan lain sebagainya. Next, yaitu hubungan sosial di masyarakat. Pengertian hubungan sosial yaitu hubungan yang terwujud antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Tujuan dari hubungan sosial di masyarakat ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam hal bersosialisasi. Karena kan pada dasarnya manusia ini makhluk sosial, jadi dengan adanya hubungan sosial ini dapat memenuhi kayak hasrat manusia sebagai makhluk sosial tersebut. Next, ada faktor pendorong hubungan sosial. Faktor pendorong ini ada dua. Yang pertama, ada faktor internal atau dari diri kita sendiri, dan yang kedua itu eksternal atau dari luar. Yang pertama, yaitu internal. Internal ini tuh dibagi menjadi 3 poin. 1, adanya keinginan untuk meneruskan keturunan. Yang kedua, yaitu adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, adanya keinginan untuk melakukan komunikasi dengan sesama. Selanjutnya nih, dari faktor eksternal atau faktor dari luar. Yang pertama yaitu simpati atau suatu sikap ketertarikan kepada orang lain. Yang kedua ada motivasi atau dorongan yang ada dalam diri seseorang untuk mendasari orang melakukan suatu perbuatan. Motivasi muncul karena adanya sikap rasionalisme. Ini tuh biasanya motivasi itu juga muncul atau disebabkan karena adanya orang lain. Kayak ada salah satu orang nih yang memotivasi kita untuk tetap hidup atau untuk tetap semangat dalam belajar. Nah, kita jadi semangat dalam belajar juga gara-gara motivasi dari orang tersebut. Selanjutnya ada empati, yaitu suatu rasa haru atau iba sebagai akibat tersentuh perasaannya dengan objek yang ada di hadapannya. Empati adalah kelanjutan dari rasa simpati. Selanjutnya ada imitasi, yaitu suatu proses belajar dengan cara meniru atau mengikuti perilaku orang lain. Contohnya ini ada kayak balita melihat perilaku orang tuanya. Nah, dia itu kayak meniru terus, kayak mencontoh perilaku yang dilakukan orang tua tersebut. Yang kelima, itu ada sugesti, yaitu cara pemberian suatu pandangan atau pengaruh oleh seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut tanpa berpikir panjang. Contohnya ketika kita habis mengikuti seminar, kita kan kayak dapat motivasi tuh, dapat pandangan-pandangan baru dari si peseminar itu. Nah, kita kan berpikir panjang itu kayak ikut melakukan gitu loh, tersugesti sama permintaan dari si peseminar tersebut. Yang terakhir ada identifikasi, yaitu dorongan seseorang untuk menjadikan dirinya identik atau sama dengan orang lain. Contohnya gini, kita melihat salah satu artis yang kita fans, kayak misal Nicholas Saputra. Nah, kita lihat nih kayak Nicholas ini suka pakai baju polo terus keren. Kita ikut-ikutan kayak Nicholas Saputra pakai baju polo biar sama kayak dia. Itu namanya identifikasi. Asosiasi ini ada 4 macam. Yang pertama ada kerjasama. Kerjasama dapat dilakukan paling sedikit oleh 2 individu untuk mencapai suatu tujuan bersama. Yang kedua ada akomodasi. Akomodasi dapat diartikan sebagai suatu keadaan atau sebagai suatu proses. Sebagai keadaan, akomodasi adalah suatu bentuk keseimbangan dalam interaksi antar individu atau kelompok manusia dalam kaitannya dengan norma sosial dan nilai sosial yang berlaku. Yang kedua, ada asimilasi. Asimilasi adalah proses sosial yang timbul apabila ada kelompok masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda saling bergaul secara interaktif dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat ada akulturasi. Akulturasi adalah suatu keadaan diterimanya unsur-unsur budaya asing ke dalam kebudayaannya sendiri. Selanjutnya kita akan bahas mengenai disasosiatif. Disasosiatif ini adalah hubungan yang bersifat negatif. Nah, ini tuh ada 3. Yang pertama ada persaingan,
Persaingan adalah suatu proses sosial yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam usahanya mencapai keuntungan tertentu tanpa adanya ancaman atau kekerasan dari para pelaku. Contohnya, persaingan antar perusahaan telekomunikasi atau provider dalam menyediakan pelayanan tarif murah pulsa. Yang kedua ada kontravensi. Kontravensi itu merupakan suatu bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dengan pertentangan atau pertikaian. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang atau unsur-unsur budaya kelompok lain. Nah, yang ketiga itu ada pertentangan atau perselisihan. Pertentangan atau perselisihan adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok menentang pihak lawan dengan ancaman dan atau kekerasan untuk mencapai suatu tujuan. Contohnya pertentangan antara golongan muda dengan golongan tua dalam penentuan waktu pelaksanaan proklamasi tahun 1945. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang tepat atau kurang pas. Aku ucapkan terima kasih banyak. Bye-bye amigos.